Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NIM 210038082 dengan Prodi Pendidikan Luar Biasa, tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Leni Marlina SSMA. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi saya di minggu kedua tentang model proses pengembangan kewirausahaan di sekolah melalui strategi berbasis sekolah. Makna entrepreneurship dalam pengelolaan pendidikan. Pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler yang dapat dimanfaatkan di masyarakat kelak. Sedangkan pengembangan kewirausahaan bagi lembaga sekolah dapat ditempuh dengan mendirikan badan usaha yang menghasilkan laba atau profit taking yang dapat digunakan untuk menunjang biaya proses pendidikan. Melalui cara tersebut, diharapkan lembaga sekolah lebih bergairah dan produktif, menyejahterakan sivitas sekolah, serta siswa memiliki bekal kecakapan hidup, life skills. Manfaat sekolah dikelola menggunakan konsep kewirausahaan. 1. Manfaat kewirausahaan bagi sekolah. Memulai pengembangan kewirausahaan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan gairah dan penyelenggaraan proses pendidikan serta meningkatkan aktualisasi diri atau self-actualization sekolah sebagai laboratorium masyarakat. Kedua, manfaat kewirausahaan bagi siswa yakni mendapatkan ilmu dan pengalaman sehingga pada akhirnya nanti jika mereka lulus atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memiliki alternatif dalam mengisi masa depannya, terutama mampu menciptakan lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri serta berpartisipasi menggerakkan ekonomi masyarakat sesuai kondisi lingkungan fisik dan sosial budayanya di masyarakatnya. Selain itu, pada diri siswa akan tertanam minat-minat dan kemampuan untuk berpartisipasi membangun secara nyata daerah dan lingkungannya. Ketiga, manfaat kewirausahaan bagi masyarakat sekitar yakni memiliki sentimen positif sekolah yang selanjutnya akan meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap sekolah. Metode pengembangan kewirausahaan sekolah. Tahap pertama ada tahap persiapan, mengidentifikasi lingkungan dan peluang jenis usaha di masyarakat, mengidentifikasi potensi dan kemampuan sekolah, identifikasi kondisi sosial, budaya, dan potensi ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Kedua, tahap perancangan, analisis potensi serta kemungkinan pengembangannya, memilih dan menetapkan jenis kewirausahaan, kunjungan institusi usaha lokal relevan atau sejenis yang bersifat kerakyatan, simulasi dan penyusunan proposal kewirausahaan. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan, mendirikan unit produksi atau jasa kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan terhadap siswa, praktek kewirausahaan siswa. Faktor-faktor pemicu proses kewirausahaan ditentukan oleh property right, community intensitas, dan environment. Sedangkan implementasinya mencari peluang usaha baru, pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, pemasaran. Mentoring dan evaluasi kewirausahaan sekolah. Mentoring bertujuan untuk mengetahui apakah program kewirausahaan sekolah berjalan sesuai rencana semula atau tidak, sehingga bisa memberi solusi jika ada hambatan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kewirausahaan dapat mencapai tujuan atau tidak. Kegiatan mentoring dapat dilakukan oleh kepala sekolah bersama komite sekolah dalam institusi usaha mitra terkait dan dilaksanakan sepanjang tahun secara periodik. Sebelum melakukan mentoring dan evaluasi, personel pementor dan evaluator harus mempelajari proposal kewirausahaan sekolah terlebih dahulu, serta mempelajari kemajuan dari unit usaha tiap periode waktu jika sudah ada. Kegiatan mentoring dan evaluasi hendaknya mencakup 5 aspek, yaitu aspek konteks, input, proses, output, dan outcome. Hasil data mentoring dan evaluasi selanjutnya dianalisis secara cermat dan mendeskripsikan setiap indikator dengan cara mencermati setiap butir program apakah sesuai dengan kondisi ideal yang ditetapkan sebelumnya. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Pertama, faktor kegagalan, yakni tidak kompeten dalam memanajerial
kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor keberhasilannya yaitu innovating entrepreneurship. Selanjutnya, imitative entrepreneurship, Fabian entrepreneurship, drone entrepreneurship. Selanjutnya, participative entrepreneurship. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.